Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dibilan Riyadi di Anim 23179 akan mengerjakan tugas praktikum uji konektivitas ping dan test road. Di sini ada topologi seperti ini. Kita langsung saja buat topologinya. Kita membutuhkan satu PC, satu switch, dua router. Ini kita menggunakan 43 versi 4321 dan satu server. Kita langsung namakan PCA. Setelah itu kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama itu sambungkan jaringan sebagaimana dan topologi. Kita menggunakan kabel strike untuk PCA. Ini dari FE0 ke FE0/6. Selanjutnya FE0/5 ke G/1. Selanjutnya menggunakan kabel cross karena sama perangkatnya dari G/0 ke G/0 pada ISP. Selanjutnya menggunakan kabel strike G/1 ke FE0 pada server. Nah, kita nyalakan dulu. Oke, selanjutnya hapus konfigurasi router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita masuk ke switch dulu, kita menggunakan CLI di sini. Kita enterkan saja, terus kita enablekan. Untuk menghapusnya kita menggunakan perintah set erase, confirm, terus reload, confirm. Kita tunggu, selagi kita tunggu kita gunakan kita reload juga pada routernya. Nah, di sini kita berikan juga set erase, confirm, terus reload. Yes. Kita lakukan pada ISP-nya juga. Kita exitkan dulu, exit, terus right erase, enter, reload. Yes. Nah, setelah semua selesai, untuk switch sudah selesai, untuk router satu sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya langkah kedua, langkah ketiga, konfigurasi IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengeramatan. Sebelumnya kita gunakan perintah ini pada switchnya karena kita akan menggunakan IPv4 dan IPv6. Kita masuk ke switch, ke CLI, terus kita masuk ke mode ini, kita enablekan, terus ketik show SDM prefer. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigurasi terminal, kita ketikkan, kita salin aja. Setelah itu kita end, terus reload. Yes. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke langkah berikutnya, itu langkah 3 yang tadi, konfigurasi IP address pada PC. Oke, kita lihat pada PC-nya. Kita masuk kepada PC, terus desktop, IP konfigurasi. Nah, ini untuk IPv4, saya rasa tabel pengelamatannya ada salah penulisan IP. Kita gunakan yang di gambarnya, itu 192.168.1.10. Ini 124. Terus di gateway itu mengarah pada IP G/1. Oke, untuk IP G/1 itu ini 192.168.1.1. Setelah itu kita tambahkan IPv6 nya juga, yaitu untuk PC 2001 GB8 CD 10/64. Selanjutnya di gateway-nya itu FE80 1. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya, konfigurasi router, ISP, dan switch menggunakan konfigurasi awal yang disediakan. Oke, kita masuk ke router, kita enablekan, terus kita hostname, kita berikan nama R1, terus kita masuk ke konfigurasi terminal, terus hostname R1, terus no IP domain lookup kita salin, kita IPv6 unicast routing kita salin juga, terus masuk ke interface,
G/0. Nah, setelah masuk, kita salin ini saja untuk menambahkan IP. Nah, ini untuk IP address-nya 64.100.0T2 untuk D0 pada router. Nah, benar. Terus 130 itu 252. Terus IP VLAN-nya itu seperti ini. Untuk link lokalnya itu seperti ini. Sesuai. Selanjutnya kita enter, kita IP NAT outside, terus no shutdown. Setelah itu kita exitkan dulu, kita masuk ke interface G/1. Nah, kita cek dulu apakah sesuai IP-nya dengan tabel pengalamatan 1/24. Lokal seperti ini. Satu. Oke, benar. Kita setting aja semuanya sampai ke no shutdown. Kita enter, terus kita exit dulu. Nah, kita salin ini juga. Kita enter. Nah, untuk yang satunya kita udah konfigurasi, kita selanjutnya ke ISP. Oke, kita enablekan dulu. Kita ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita berikan nama ISP. Nah, kita IP domain lookup, kita salin aja. Selanjutnya masuk ke interface G/0. Nah, kita cek apakah IP-nya udah benar untuk ISP. Itu 64.1.252. 64.1.252 untuk 120. Udah benar ya. Salin aja. Shutdown. Kita exit. Kita masuk ke interface yang satunya. Kita cek IP-nya apakah benar. Untuk ISP G/1 255 124 itu 127. Oke, benar. Untuk IP VLAN-nya itu seperti ini. Seperti ini. 164. Oke, untuk link lokalnya seperti ini. Oke, ini benar ya. Kita salin aja, copy, kita paste di sini. Kita exit, kita ketikkan perintah ini juga. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi switch. Oke, kita ke switch, kita enable konfigurasi terminal, terus kita beri nama S1. Kita beri perintah ini IP domain lookup, salin aja ke interface VLAN 1. Nah, di interface VLAN 1 ini kita cek untuk IP-nya apakah udah benar. Ini untuk switch T2 124. Oke, benar. Nah, di sini untuk di gateway-nya itu untuk link lokalnya itu kan di sini 10 ya. Tapi di sini itu 2, jadi kita pakai yang 10. Di sini ada kesalahan. Kita ubah link lokal. Nah, setelah itu shutdown, terus kita exit. Kita ke IP default gateway, pastekan, terus end. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi awal pada switch, router, dan ISP. Selanjutnya, saran kelima, konfigurasi tabel host pada router R1. Tabel IP menunjukkan Anda untuk menggunakan hostnya untuk Oke, kita langsung saja masuk ke R1, terus ke CLI, terus kita salin aja ini semua.
masuk ke perintah setup, kita paste. Nah, yang kita enter, kita end kan. Nah, setelah tadi kita udah melakukan konfigurasi yang tertera pada modul, kita lanjut ke latihan 2 menggunakan ping untuk menguji jaringan. Tapi sebelum itu kita di sini lupa untuk memasukkan IP pada eksternalnya. Oke, kita pergi ke eksternal, terus ke desktop, IP konfigurasi, terus IP-nya seperti ini. Kita ketikkan saja 29.165.200.226. 127 itu 224. Terus di gateway-nya itu ini 225. 29.165.200.225. Nah, 225 ini adalah IP dari ISP G1, yaitu interface yang mengarah pada server. Setelah itu kita masukkan juga untuk IPv6 nya, yaitu 2001 IPv8 64. Nah, untuk di gateway nya itu FE225. Nah, selesai. Selanjutnya tadi kita latihan kedua, yaitu langkah 1, uji konektivitas jaringan dari jaringan R1 menggunakan PCA. Kita masuk ke PCA, terus ke command prompt, kita ping, coba. Oke, di sini berhasil. Ini untuk ngeping IP dari router 1 interface C1, yaitu juga sebagai default gateway dari PCA. Selanjutnya ping IPv6 nya. Berhasil juga di sini. Nah, oke. Selanjutnya dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel ini, kemudian rekamlah waktu kontrip rata-rata dan IPv4 time to live atau IPv6 hop limit. Kita suruh mengetikkan flag round trip time dan juga TTL atau hop limit pada IPv6. Kita ketikkan satu-satu, kita ping satu-satu, ping 192.168.10. Di sini time to live nya itu 128. Kita ketik dulu 128 untuk efeknya itu 7ms. Selanjutnya kita ping IPv6 ini. Oke, berhasil. Kita langsung ketikkan saja. Untuk STL nya itu 128 juga. Untuk efeknya itu 7ms juga. Oke, selanjutnya kita ping R1, interface dari router. Kita ping 192.168.1.1. Nah, di sini titiknya itu 225. Untuk efeknya itu 0 s. Selanjutnya ping IPv6 dari R1 ini. Titiknya 225. Untuk efeknya itu 0 ms juga. Selanjutnya ping switch. Selain tertera pada sini, kita ping semua dan kita isi. Oke, di sini ada kesalahan penulisan ping ya. Kita ketikkan lagi.
Nah, di sini kita udah ngeping semuanya dan udah mencatat time to live dari PV4 dan juga hop limit dari PV6, juga every round trip time dari semua IP tadi. Selanjutnya kita ke langkah 2, gunakan perintah ping extended pada PC A. Ping pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Oke, kita ping, tekan enter. Selanjutnya kita salin aja ini. Untuk oke, di sini kita ilustrasikan hasil ketika suatu host is unreachable. Oke, kita ke ISP, kita ke 01, kita matikan, kita masuk ke PCA, apa yang terjadi. Nah, di sini ada pesan error destination host unreachable. Selanjutnya hubungkan kabel kembali dan tunggu sekitar 30 detik, harusnya berhasil lagi. Oke, kita ke ISP lagi, kita on kan lagi, masuk PCA, apa yang terjadi, tunggu sekitar 30 detik. Nah, ping berhasil lagi, tekan Ctrl RC untuk menghentikan ping. Oke. Nah, setelah itu langkah-langkah di atas dapat diulangi untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Pesan error ICMP apa yang Anda terima? Di sini saya mendapatkan pesan error ICMP destination host unreachable dan juga request time on. Saya langsung ketikkan saja. Enablekan interface 3.01 pada ISP. Kita sudah enablekan tadi dan pingnya sukses kembali. Nah, di sini selanjutnya langkah ketiga itu uji konektivitas antara jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Kita langsung saja ke R1 atau router, kita enablekan, terus kita ping sesuai perintah 29.165.200.226. Nah, di sini muncul tanda seru yang berarti itu ping berhasil dari router 1 menuju eternal. Selanjutnya, karena satu tabel host lokal. Oke, selanjutnya kita coba ping eksternal menggunakan perintah ping eksternal. Nah, di sini unrecognized host karena eksternal ini tidak ada. Kayaknya ini case sensitif ya. Host di sini caranya saya tidak harus case sensitif. Tapi ketika kita ketikkan eksternal, sini error. Yang benar itu kita ketikkan eksternal v6 atau v4. Kita coba ping eksternal v6. Nah, sini berhasil. Jadi kayaknya ini bersifat case sensitif. Selanjutnya kita menggunakan sini ada pertanyaan IP address apa yang digunakan. Kita coba lagi IPv4 juga. Nah, di sini udah sukses dengan tanda seru, artinya sukses semua. Kita jawab saja, kita gunakan text. Selanjutnya ada lebih banyak opsi yang tersisa bagi perintah ping. Pada CLI ketikan ping, ketikan sini, kita ketikkan saja langsung. Kita ketikkan ping, kita pada router, kita protokolnya kita ketikkan IPv6 dan IP addressnya kita salin. Nah, kita enterkan saja. Nah, ini sebenarnya itu pingnya sama saja kayak yang tadi, cuma ini beberapa opsi yang lain sukses. Terus kita ketikkan ping lagi untuk IPv4. IPv4 ini tidak perlu diketikkan untuk protokolnya, kita enterkan saja. Kita ketikkan 165.200.226, enter. Untuk repeat code-nya ini sini dengan angka ulang 50.000. Kita sebenarnya jangan terlalu banyak, kita ketikkan 200 saja. Kita enter.
Nah, ketika ping berjalan, kita koneksi ulangkan kabel Ethernet seperti tadi, interface gigabit Ethernet 01 pada ISP. Oke, kita enterkan saja. Nah, selagi ping kita masuk ke ISP, kita ke Ethernet, kita matikan. Router lagi, main ready. Ya, ini ada ini artinya unreachable. Nah, selanjutnya kita nyalakan lagi. Kita masuk ke lagi ISP. Nah, sini ada transfer lagi yang diawali dengan titik, yang artinya sudah terhubung lagi. Nah, tekan CTRL Shift 6 untuk mengaktifkan perintah ping. Oke, di sini sudah selesai. Kalau terlalu banyak kita ketikkan CTRL Shift 6. Nah, selanjutnya ada lagi, itu menggunakan perintah seperti ini. Ping IP-nya terus repeat berapa kali, juga sama pada IPv6. Selanjutnya kita langsung saja ke tracer dan tracer untuk uji jaringan, tracer untuk PC, tracer untuk router. Sini langsung saja kita ke PCA, kita from PCA, ketik tracer, ketik ini, kita ketikkan saja. Nah, di sini ada beberapa IP yang dimana ini ada jalurnya dari IP PC ke IP switch, ke IP router, terus IP ISP dan IP dari servernya atau eksternal. Selanjutnya kita ketikkan perintah tracer, kita tracer min d, jangan lupa sini di min d. Nah, di sini sudah dicoba tadi. Saya tidak tahu juga kenapa invalid comment, padahal sudah mengikuti yang ada di sini. Kita lanjut ke langkah ketiga pada router. Oke, kita minta tracer pada router R1. Oke, kita pergi ke router, terus CLI, kita ketikkan ini tracer ke eksternal. Nah, di sini masuk ke ISP terus ke eksternal. Selanjutnya sama, kita ketikkan tracer untuk IPv6-nya. Nah, di sini sama, ini IPv6 dari ISP, IPv6 dari eksternal. Selanjutnya gunakan perintah threshold dari switch ke eksternal. Kita ke switch, kita threshold ke eksternal. Oke, kita enablekan dulu, ketikkan ini saja, kita thresholdkan di sini. Nah, sini muncul yang pertama itu kosong ya, kita ketikkan lagi. Nah, sini IP dari G01 dari router, terus ini G00 dari ISP, terus ini FE dari eksternal. Nah, ini juga sama, ini untuk IPv6 nya. Mesti mencari untuk pertama. Nah, di sini error untuk ngetes route IPv6 nya, entah, saya tidak tahu kenapa. Ini ada opsi tambahan, Anda dapat menggunakan atau cukup menggunakan enter setelah mematikan test route pada prompt untuk menjadi opsi. Ini kita coba. Oh, ini seperti tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan troubleshoot terhadap topologi. Kita copy paste konfigurasi berikut dalam router ISP. Oke, kita ke ISP, kita ke CLI. Nah, untuk interface G000 ini sama seperti tadi, seperti yang di atas tadi. Nah, ini dia. Jadi kita tidak akan melakukan perubahan. Bedanya kita akan konfigurasi ulang pada interface G0/1 pada ISP. Kita enterkan, kita end konfigurasi terminal, kita masuk ke kita konfigurasi terminal, kita masuk ke ini, paste.
Nah, kita salin saja. Nah, setelah itu kita add kan. Nah, misalnya gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Anda dapat menggunakan perintah tracer untuk mengetahui konektivitas jaringan end-to-end. Hasil tracer ini akan mengindikasikan bahwa PCA dapat mencapai default gateway 192.168.1 punyanya router, tetapi PCA tidak memiliki kualitas terhadap jaringan eksternal. Oke, kita langsung saja ke PCA, ke sini. Nah, oke, kita selanjutnya kita coba tracer ke gateway-nya 192.168.1. Nah, sini komplit terbaca. Terus kita PCA tidak memiliki kualitas terhadap jaringan eksternal. Oke, kita tracer coba ke jaringan eksternal, yaitu 205.200.226 ini punya eksternal. Nah, di sini tadi RTO setelah mencapai IP dari ISP, yaitu tidak bisa menjangkau dari IP eksternal. Nah, kita Ctrl C untuk mengakhirinya. Nah, salah satu cara untuk menemukan persoalan adalah melakukan ping setiap hop dalam jaringan ke eksternal. Oke, kita ping lagi, kita satu-satu, kita dari ini punyanya switch, bisa, ini punyanya router, dan selanjutnya kita ping punyanya ISP, yaitu ISP ini. Nah, bisa. Tapi kita seperti tadi tidak bisa menjangkau eksternal karena IP gateway-nya sudah berubah. Yang sebelumnya ini titik 225 kita kan ganti menjadi menjadi 192.168.1. Jadi eksternal ini default gateway-nya berbeda dengan interface yang tersambung ke eksternal, jadi tidak bisa melakukan tracer. Selanjutnya PCA dapat mencapai router ISP berdasarkan pada hasil ping. PCA router ISP tadi sudah bisa sampai ke ISP. Persoalannya itu adalah pada jaringan ini 224. Ping default gateway ke eksternal yaitu interface gigabit 01 dari router ISP. PCA tidak dapat mencapai interface gigabit 01 dari router ISP sebagaimana ditampilkan oleh perintah ping tersebut. Oke, kita coba. Oh ya, tadi tidak bisa kan. Terus hasil tes damping menyebutkan bahwa PCA dapat mencapai router R1 dan ISP tetapi tidak eksternal atau default gateway ke eksternal. Ini benar ya juga, karena apa? PCA dapat menjangkau router 1 dan ISP tapi tidak bisa ke eksternal. Itu tadi ada request timeout. Oke, kita masuk ke ISP. Ini kita eksikan dulu. Kita ketikkan ini di sini. Nah, sini tertampil yaitu dari interface yang 0 ini IP yang sebelumnya sama, dan interface yang satu ini kan diubah jadi seperti ini dan statusnya up, protokol up. Betulkan persoalan yang ditemukan. Terus PCA contester placement. Oke, untuk ini kita masuk ke interface konfigurasi. Interface G0. Copy. Nah, setelah itu kita tambahkan IP lagi seperti yang sebelumnya. Nah, ini yaitu ini IP gateway dari eksternal. Oke, kita enterkan. Terus kita tinggal, kan sebelumnya diubah ke yang 201 ini. Kita ketikkan no. Kita salin yang ini. Paste. Kita add-kan yang sebelumnya.
Nah, kita no ESA, kita N. Nah, selanjutnya apa tadi? Hasilkan PCA dapat melakukan reset ke eksternal. Oke, kita ke PCA, kita reset ke IP yang sudah kita ubah barusan, yaitu SP ini. Nah, di sini bisa sini dari ke router terus ke eksternal, terus komplit. Kenapa komplit? Karena ini sudah sesuai dengan gateway dari IP eksternal. Sekarang pada IPv6 nya. Oke, kita reset IPv6 nya itu tadi ini. Nah, di sini sudah bisa juga, sudah komplit. Selanjutnya pada pertanyaan apa yang mencegah respon ping dan threshold dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network, yaitu ada kesalahan konfigurasi IP. Nah, jika ada kesalahan konfigurasi IP, maka thresholdnya itu akan seperti tadi, akan RTO atau pending, tidak bisa mencapai network yang dituju. Nah, selanjutnya jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada di remote network seperti IP ini, pesan apa yang ditampilkan oleh ping? Apa yang maksudnya? Jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini, apa yang harus dicek? Nah, kita coba langsung saja kita pingkan 209 165.200.227. Nah, harusnya ini bakal RTO ya, atau request timeout. Nah, di sini ada request timeout yang artinya itu paket yang kita kirimkan ke alamat ini itu tidak sampai, atau alamat ini sebenarnya tidak ada dalam network, dalam satu jaringan. Jika Anda melakukan ping satu alamat host yang valid dalam 5 ini, apa yang harus dicek? Yang harus dicek itu adalah IP yang ada dalam jaringan tersebut. Ini langsung saja aktifkan. Oke, nomor 3, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti IP ini dari PC berbasis Windows, pesan apa ditampilkan oleh perintah ping tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan tersebut? Kita saja ke Windows R cmd, kita ping alamat IP tersebut yaitu 192.168.5.3. Oke, 168.5.3. Seharusnya sama halnya. Nah, request timeout. Nah, ini request timeout karena sama halnya seperti tadi, IP ini tidak terhubung ke PC Windows saya sama sekali. Jadi paket yang kita ping itu tidak sampai. Oke, kita salin saja. Berapa nilai IPv4? Selanjutnya ini, berapa nilai IPv4 TTL reset pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4 TTL yang ada ditentukan pada perangkat Cisco? Kita langsung saja kita cek ini, kita ping 27.1. Nah, untuk defaultnya itu 128 untuk Windows. Pada Cisco itu tadi maksimalnya kita dapat 225. Nah, sebelumnya barusan tadi yang awal tadi kita itu dapat TTL maksimalnya itu 225. Jadi kita ketikkan 225. Berapa nilai IPv6 hop limit yang diatur pada Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang di set pada perangkat Cisco? Yang diatur pada Windows itu sekitar 128, dan pada Cisco itu ada 64. Nah, oke. Jadi sini kita selesai mengerjakan modul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.